Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bidan Nurul Falah. Di sini saya akan sedikit mengupas tentang kenapa pada saat malam pertama tidak selalu berdarah. Cukup menarik ya. Karena ini sudah jelas ada kaitannya juga dengan keperawanan. Oke, di sini kita bisa lihat nih, ada kasus kan? Yuk kita bahas yuk. Sebenarnya, definisi keperawanan ini menurut saya pribadi adalah masalah klasik yang gak selesai-selesai gitu. Ada yang bilang kalau keperawanan itu selaput darahnya enggak robek. Sedangkan selaput darah itu bentuknya macam-macam toh. Bisa dilihat kan? Ada yang bahkan gak ada lubang selaput darahnya. Nih, contohnya. Kalau imperforata kayak gini nih, biasanya darah mens gak bakal bisa keluar. Jadi, biasanya sama dokter suka dibikin sayatan. Apakah itu tanda bahwa dokter yang memperawanin? Ada yang bilang bahwa keperawanan itu belum sama sekali pernah melakukan hubungan seksual. Mohon maaf, itu tesnya bagaimana? Makanya, saya suka bingung. Kalau misalkan tes keperawanan, yang dites apanya? Selaput darahnya. Terus kalau misalkan contoh dapat kasus kayak tadi, gimana? Atau selaput darahnya robek karena dia bersepeda, atau jatuh, atau kecelakaan. Selaput darah robek kerap ditandai dengan adanya darah. Namun, selaput darah juga bisa elastis, sehingga tidak terjadi pendarahan saat penetrasi. Ini ada contoh kasus nih. Ada suami istri yang melakukan malam pertama. Terus masuk nih, jos. Tapi si istri tidak perdarahan. Ternyata hymen si istrinya itu elastis dan tidak menyebabkan perdarahan. Karena memang ada beberapa hymen yang sangat fleksibel. Nah, jadi itu tandanya dia perawan apa enggak perawan? Para ahli juga mengatakan bahwa selaput darah bukanlah tanda keperawanan yang mutlak. Dicatat ya guys. Karena selaput darah bisa robek tanpa melakukan penetrasi sekalipun. Terutama pada selaput darah yang ini nih guys. Bentar. Selaput darah itu apa sih? Selaput darah adalah membran tipis yang menutupi misfi kita guys. Dan semua selaput darah ini tidak hanya robek pada saat melakukan hubungan seksual, namun bisa karena terjatuh atau melakukan gerakan ekstrim. Tapi masih ada juga loh beberapa instansi yang masih melakukan tes keperawanan. Padahal tes keperawanan ini sudah dilarang WHO, Human Rights. Jadi sebetulnya dokter itu melakukan pemeriksaan apa sih pada tes keperawanan? Jadi yang dilakukan ya pemeriksaan selaput darah atau hymen ini guys. Dan fungsinya untuk mengetahui adanya robekan atau tidak. Hanya itu ya guys, dicatat. Dokter, apalagi bidan, tidak boleh menyimpulkan bahwa perempuan ini perawan atau tidak perawan. Karena penyebab robekan bermacam-macam. Atau perempuan ini sama sekali tidak memiliki selaput darah atau hymen. Nah, pemeriksaan selaput darah ini sendiri biasanya dilakukan untuk menangani kasus-kasus persidangan seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual.
Nah, di luar dari contoh yang saya sebutin tadi, itu sudah nggak disaranin lagi, guys. Dan saya pribadi berharap gak ada lagi tuh instansi-instansi yang melakukan tes keperawanan. Ya karena percuma, gak bakal bisa menentukan nih perempuan perawan apa gak perawan gitu. Nah, nyampe sini paham ya guys? Semoga bermanfaat.